kenalin teman-teman, di sini aku mau presentasiin film kesukaan aku yang sering aku tonton di rumah, yaitu Detektif Conan. Yang pertama, apa sih film Detektif Conan tuh? Detektif Conan, Ada nama? Sebelumnya aku mau jelasin dulu kenapa sih aku bisa suka sama film Detektif Conan. Nah, kalian tahu gak sih guys, ternyata ya episode Detektif Conan sampai saat ini mencapai 1224 dan 28 movie. Nah, karena episodenya yang banyak, jadi bikin aku suka, soalnya ada bahan nonton gini di rumah. Jadi kalau aku gabut terus capek scroll TikTok, aku beralih lah nonton Conan. Detektif Conan atau Case Closet nama internasionalnya, seri detektif Jepang Kageyoshi Aoyama. Pertama kali terbitnya itu tanggal 19 Januari 1994. Adaptasi animenya mulai tayang tanggal 8 Januari 1996. Terus ini tuh terkenal karena menggabungkan misteri, logika, cinta, dan aksi dengan membawa pembaca dan penonton untuk ikut terbawa dalam setiap emosi yang disampaikan. Jadi di sini tuh sebenarnya nggak cuma sekedar nonton loh. Aku tuh suka dapat pelajaran banyak kayak sainsnya, terus dapat perasaan kekeluargaannya gitu loh. Soalnya iya sih Conannya sendiri dari para karakternya sendiri. Selanjutnya kita langsung masuk aja ke tokoh utamanya, yaitu Shinichi Kudo. Itu yang di sebelah sana si ganteng. Shinichi Kudo remaja usia 17 tahun, tapi dia tuh punya kemampuan yang sangat wow gitu loh. Dia tuh dikenal sebagai detektif dari timur karena kemampuan deduksinya yang sangat sistematis. Terus dia juga dikenal dengan sekolah karena dia tuh anak dari Yusaku Kudo, seorang penulis novel misteri terkenal internasional, sama ibunya Yuki Kudo yang jago acting. Dia tuh ngefans banget sama Sherlock Holmes. Jadi karena dia mengidolakan Sherlock Holmes, jadi tiap ke dianya juga itu geningan jago gitu kayak gitu-gituan dia cerdas, tenang, berani, rasa keadilan yang tinggi, tapi dia tuh keras kepala sama suka terus anak tunggal kaya raya guys. Ini mah mantap jiwa. Dari ayahnya dia yang tadi aku jelasin, penulis novel misteri. Jadi otak dia tuh turunan gitu loh dari bapaknya. Si Michi pintar, bapaknya tuh lebih pintar gitu. Nah, terus kenapa bisa jadi Conan? Jadi si Michi tuh waktu itu tuh lagi main sama teman masa kecilnya Ranmauri. Pas lagi main di taman pasar malam gitulah, dia kan penasaran ya, ada kayak ngeliat orang pakai baju hitam, sandal hitam, kayak mencurigakan gitu loh geraknya sama dia. Jadi ikutin, ternyata si orang itu melakukan transaksi gelap geningan, jual beli obat gitu. Nah, sama dia diikutin ya, dilihatin. Ternyata gak nyadar kalau misalkan di belakangnya ada rekannya si orang itu. Nah, dia dikasih obat racun gitu loh, racun dari organisasi hitam itu. Kalau kata orang-orang organisasi hitamnya mah itu buat ngebunuh, tapi ternyata obat itu belum jadi sepenuhnya, yang malah cuma bikin tubuh dia tuh mengecil doang gitu. Terus sejak saat itu si Michi menyusut jadi Conan gitu, jadi anak kecil, anak kelas 1 SD dari SMA gitu, jadi kecil anak kelas 1 SD. Terus karena orang-orang karena si Conan ini identitasnya nggak jelas, dia hidup bareng sama teman masa kecilnya, sekalian mencari informasi tentang organisasi hitam itu. Terus si Conan ini tuh kan berarti gak boleh sampai ketahuan ya, soalnya kalau ketahuan Conan adalah si Michi, berarti nyawa dia tuh terancam, dengan nyawa dia terancam, nyawa orang-orang di sekitar dia tuh terancam. Jadi gak banyak yang tahu kalau Conan adalah si Michi kecuali Profesor Agasa, Profesor Agasa tetangganya di si Michi. Setelah pas dia menjalani kehidupan barunya, dia sering dibantu oleh Profesor Agasa, penemu jenius, sama teman-temannya dia terbalik lagi sekolahnya jadi SD lagi, bareng teman-teman barunya Gerda, Mitsuhiko, dan Ayumi. Nah, mereka bikin grup namanya Detektif Cilik, gara-gara si Conan pinter dengan. Nah, di salah satu grup itu gak lama beberapa episode berjalan, ada
Dan ternyatanya lagi Haibara itu yang membuat obat APTX yang bikin mereka teh mengecil. Jadi si Haibara juga orang gede gini namanya teh Siro. Pokoknya si Haibara ini sama Conan di grup detektif cilik ini jadi klop banget lah gini, soalnya mereka teh sama-sama tahu, sama-sama ini geningan senasib gitu. Nah ini detektif cilik, siapa aja sih anggotanya di Gagawa Conan? Ini si kacamata ini Ayah Haibara, ini nih si Ayah Haibara, dia tuh cuek gitu loh guys, soalnya kan udah gede gini dia teh, ya gitulah si tingkahnya teh. Terus ada Ayumi itu si ini nih ceria, anaknya teh riang, manja, cerewet gitulah, tapi peka dia teh. Terus yang keempat ada Mitsushiko. Kayaknya ya di detektif cilik teh yang pinter selain Conan sama Haibara cuma Mitsushiko doang deh, sisanya mah beban. Tapi kadang teh suka ngebantu geningan, tapi lebih banyaknya beban. Mitsushiko yang ini yang kacamata ini. Terus yang terakhir Genta, biasalah si gemoy ini suka makan mulu kerjanya teh. Suka banget sama mereka. Lucu gitu loh, kayak mereka tuh saling membantu. Sekedar informasi juga, si Conan teh suka ini loh, suka bantuin polisi yang kayak gitu, tapi di belakang layar gini, kayak apa sih, kan dia juga masih kecil ya, jadi orang-orang juga kayak ngapain gini bocil, jadi dia tuh suka bantuin di belakang layar. Kayak setiap film si Conan tuh selalu kayak hampir nyawanya teh hampir terenggut gitu ya, gara-gara membantu memecahkan kasus gini. Tapi ya orang-orang teh gak tahu aku teh greget ya. Nah, ini tuh ada alat untuk Conan. Ini tuh bikinan Profesor Agasa, tetangganya si Michi. Yang pertama ada pita pengubah suara. Buat bantuin Conan dalam penyamarannya, Profesor teh bantuin bikin pita kecil gitu. Jadi Conan tuh kemana-mana selalu pakai pita. Terus dia kalau kan ngikutin ini ya, mau siram teman masa kecilnya. Nanti punya bapaknya teh detektif gitu, tapi tebak bener gak nih detektifnya teh. Sama si Conan teh pas semenjak ada Conan, si Pak Mauri teh jadi terkenal karena sering mecahin kasus. Padahal mah si Conan yang mecahin di lewat pita pengubah suara dan dibius. Jadi waktu Pak Mauri Kogoron teh dikenal dengan Kogoron tidur, soalnya yang mau mecahin kasus dia tidur, dibius sama Conan teh, dibantuin sama Conan teh ya. Terus yang ketiga ada skateboard modifikasi. Karena dia masih kecil ya, jadi nggak boleh naik motor. Jadi kalau ngejar-ngejar pelaku, dia kejar-kejarnya pakai skateboard. Terus yang keempat ada kacamata. Jadi karena mengecil, pasti muka dia tuh mirip-mirip sama si Michi. Buat menyamarkan wajahnya dia pakai kacamata. Yang situ teh jadi ada alat pelacaknya juga nih, antenanya gitulah. Terus yang kelima ada sabuk. Si sabuknya tuh isinya tuh bola. Terus kalau misalkan dipencet yang ininya, dan nanti membesar si bolanya teh. Terus kayak buat ngelumpuhin pelaku, pakai bola gitu gini. Karena si Michi teh jago main bola ya, jadi pakai bola ditendang gitu si pelakunya teh. Terus yang keenam sepatu super yang bantuin nambahin kekuatan buat nendang bolanya gini kan, jadi biar tepat sasaran gitu. Terus kita kenalan sama musuh dan teman-temannya Conan. Yang pertama musuhnya nih si organisasi hitam. Nah ini nih ya yang rambutnya panjang, dia yang ngasih obat ke si Conan. Terus ini si sniper ini tangan kanannya, sama ini tuh kayak tangan kanannya bosnya gitu loh. Ini tuh organisasi hitam tuh masih banyak teori konspirasinya, belum jelas. Cuman mereka tuh selama iya gitulah dulu. Terus FBI tuh karena Conan saking pinternya, jadi mereka dijadiin kayak asetnya FBI gitu loh. Jadi kalau misalkan ada kan FBI itu dari Amerika ya, jadi kalau misalkan ada kasus-kasus terorisme yang kayak gitu-gitu dari luar dan ada di Jepang, FBI itu bakal kerja sama Conan. Keren kan, terus bocil. Black Organization, kelompok kriminal rahasia yang sangat berbahaya. Ini tuh kelompoknya tuh udah internasional gitu loh. Mereka tuh melakukan berbagai aktivitas ilegal seperti perdagangan senjata, narkoba, dan pembunuhan dengan jaringan yang sangat luas dan sistem keamanan yang ketat sehingga sering dilacak. Makanya sampai FBI juga turun tangan dengan buat melacak si organisasi hitam ini. Mereka deh anggota organisasinya tuh dikasih kodenya tuh berdasarkan nama-nama ini minuman alkohol kayak gin, vodka, vermouth gitu loh.
Jadi Conan tuh dapat informasi kalau misalkan mereka tuh nama-nama kodenya dari minuman alkohol. Terus temannya Conan FBI. FBI itu Badan Penegak Hukum Amerika yang berperan penting untuk mengusut dan melawan kejahatan internasional. Jadi FBI juga ada musuhnya organisasi hitam juga, jadi kerjasama sama Conan juga. Gitu. Terus aku mau kasih tunjuk ke sayangan aku, duo and trio. Duo and trio yang pertama Heiji dan Conan. Heiji detektif SMA dari barat, Shinichi kan tadi dari timur. Awal-awal mah waktu si Shinichi masih gede, mereka berdua tuh selalu bersaing gini. Kalau misalkan ada kasus Jepang Timur itu sama Shinichi, Jepang Barat dari Osaka itu sama si Heiji. Mereka tuh terkenal di wilayahnya masing-masing. Terus si Heiji tuh bingung ya, ini Shinichi udah lama gak eksis, weh bro kamu kemana gitu. Akhirnya si Heiji teh nyamperin datang, terus ternyata ya karena Heiji pintar, dia bisa nebak lah ternyata si Conan yang kecil itu adalah Shinichi. Jadi mereka teh setelah si Heiji teh tahu kalau itu teh Shinichi dan nyawanya Conan itu dalam bahaya, jadi mereka teh bestie pisan. Jadi mereka teh kalau misalkan satu episode ada mereka tuh pasti wow banget gitu loh. Ini tuh mereka tuh sedih ya, soalnya kayak si Heiji tuh ngerasain geningan. Harusnya mereka tuh lagi menikmati masa SMA geningan, malah Conannya balik lagi di SD dan itu tuh gak tahu kapan gedenya geningan. Terus kayak kesian ya si Heijinya tuh suka nyemangatin Conan gitu ya. Ada videonya sih gitu. Tuh, sedih gitu guys. Kadang si Heijinya tuh suka ngeliat Conan tuh sebagai Shinichi gitu. Kayak si Heiji waktu itu pernah bantuin kasus, terus Heiji ngomong, sok udah semangat, aku bakal temenin kamu sampai kamu jadi gede. Ngambilin bisnis. Jadi tahu itu. Terus yang kedua ada Conan sama Sera. Masumi Sera tuh cewek, dia tuh sekelas samaran, udah gede juga seumuran lah, berarti kalau si Conan dalam tubuh Shinichi. Si Sera tuh cerdas, tajam dalam berpikir, terus dia tuh kan kalau Conan mah tenang, logis gitu-gitu ya, penuh kejutan. Kalau Sera mah enggak geningan barbar gitu loh, berani spontan barbar, biasa cewek geningan. Terus mereka teh suka bersaing ya, tapi kalau misalkan udah ada mereka jadi satu tim yang sama, wah itu sangat-sangat mudah pokoknya. Terus ya guys, Sera sekeluarga tuh orang pintar semua dan aset negara semua. Sera punya ibu sama ayah, ibunya jadi mengecil juga, senasib sama Conan gara-gara ibunya itu berniat mengkhianati organisasi hitam. Terus ayahnya mah dibunuh sama organisasi hitam teh. Sera teh anak bungsu, punya dua abang. Abang yang pertama mah gabung ke FBI, yang tadi Shinichi Akai pokoknya ada gabung ke FBI. Ayah kakak yang satunya lagi jadi atlet shogi. Terus si kakak yang pertama, si agen FBI ini udah dibunuh juga. Jadi kayak dia teh bungsu, udah gak punya bapak, ibunya kecil, kakaknya bukan gitu, kakaknya tidak berperan gitu ya di sini teh. Tapi dia teh tetap jadi anak yang ceria gini. Terus dia juga mengimbangi kekuatan keluarganya, dia belajar karate, judo gitu kalau nggak salah, apa ya dia teh. Terus jadi dia teh jago ya, kayak jadi detektif juga. Ini tuh, aku mau cerita sedikit. Itu tuh waktu mereka berkonan sama Sera lagi di satu misi ngalahin teroris yang masang bom di kereta, kayak peluncuran perdana kayak Bush lah kalau kita pas mau peluncuran perdana, ternyata mantan ketua FBI itu diculik dan ternyata mantan ketua FBI-nya ada di kereta yang dipasang bom. Terus ini mereka berdua kerjasama buat nginiin keretanya. Terus itu tadi di keretanya tuh cuma mereka berdua doang gitu. Ini keren banget gitu. Apa makanya mereka berdua banyak pisan. Terus lanjut sebelum aku mau kenalin kalian ke trio geng yang ketiga, yang bertiga, mau kenalin dulu nih salah satu circle keren lah gitu ya. Circle keren di sini Amuro Police Gang. Amuro tuh yang ini nih guys, si Pirang menyala. Dia teh kelompok polisi muda. Ada Rei Furuya ini atau Amuro, terus Hiromitsu Murakushi yang ini nih, terus Watarude ketuanya mereka, terus Hagiwara Kenji yang ini, dan Jinpei Matsuda yang ini. Mereka tuh jadi sahabat waktu di akademi polisi karena mereka bersama-sama. Terus
mereka teh punya semangat keadilan dan kerjasama melawan kejahatan. Terus yang bikin sedihnya tuh mereka berdua tuh pernah ngomong ya waktu lagi nyelesain kasus gitu, tenang guys, kita semua bakal selalu bersama-sama, gak akan ada yang mati. Terus kita semua akan kerja pada masanya. Tuh, mereka semua mati. Nggak semuanya mati. Enggak sih. Jangan nangis dong. Pokoknya sisa Amuro doang sendiri, bayangin dia punya yang dari dulu selalu bersama-sama berlima, sisa Amuro doang sendiri. Pas mereka lulus akademi polisi, si ini siapa sih nama dia teh? Hagiwara jadi tim penjinak bom dan dia meninggal karena mau ngejinakin bom 7 tahun sebelum serial movie ini dimulai. Terus yang kedua ini Wataru meninggal pas lagi jadi polisi terus kecelakaan mobil. Terus ini nih yang sedih, menurutku sih enggak ini dulu. Matsuda teh meninggal waktu ngejinakin bom juga, dan ternyata pelaku bom yang dijinakin sama Matsuda masih satu pelaku yang bom yang waktu dijinakin sama ini. Tapi yang waktu dijinakin sama Hagiwara pelakunya nggak ketangkep. Pas dijinakin sama Matsuda yang meledak jadi abu. Akhirnya pelakunya ketangkep dengan bala bantuan Conan. Terus yang terakhir ini nih si Hagiwara. Kalau Hagiwara mah kan Amuro mah gabung ke ini ya, keamanan internasional. Kalau dia mah ke FBI, keamanan internasional juga kalau nggak salah, tapi nyusup ke FBI, ke organisasi hitam gini, nyamar di organisasi hitam teh. Terus waktu itu teh dia teh ketangkep sama Suichi, sama Akai, yang kakaknya Sera ketangkep. Terus kan mereka teh sebenarnya mah kan seperjuangan, cuman Akai teh kan nggak tahu kalau misalkan Hagiwara tuh ininya juga geningan, rekannya juga dulu teh mereka teh ya. Tapi pas dulu teh datang si Jin sama Vodka, terus dibunuh si Hagiwara teh sama Vodka teh. Di situ teh posisinya habis gelut si Hagiwara dibunuh, ditembak dari jauh. Di situ teh ada si Suichi kayak gini, tapi kan mati sama si Jin sama Vodka. Datang si Amuro, lihat deh, oh lo yang nembak temen gue gitu. Jadi we sampai sekarang teh Amuro sama Suichi Akai itu gak pernah bareng, gak pernah akur gini kalau barengan. Padahal mereka tuh sama-sama pintar, sama-sama keren ya. Terus ya ini kan. Lanjut tuh yang ke trionya tuh ada Amuro, Akai sama Conan. Si Akai teh yang kakaknya saya tadi teh gini kan. Ya karena si Akai sama si Amuro teh gak pernah damai. Tapi kalau misalkan ada satu kasus, terus di situ teh Conan teh minta tolong sama